Namaku Gisauli dan aku akan cerita tentang legenda Batu Menangis. Suatu hari di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dan anaknya. Anaknya sangat cantik, tapi kerjanya cuma melihat di cermin dan menghormati kecantikannya. Tetapi ibunya bekerja sebagai petani dan ibunya sudah tua sekali. Suatu hari sisirnya si anak itu patah. Dia meminta ibunya beli sisir baru dan juga perhiasan baru. Padahal ibunya tidak punya cukup uang untuk beli dua-duanya. Tetapi uang tabungannya cukup untuk keperluan sehari-hari yang sangat penting. Tetapi demi mengabulkan permintaan anaknya, ibunya jadi terpaksa memecahkan tabungannya. Karena jika permintaan anaknya tidak dikabulkan, maka anaknya akan marah. Lalu esoknya mereka ke pasar. Sebelum mereka masuk ke pasar, dia meminta uang dan memberi pesan kepada ibunya. Ibu, kamu nanti saat di pasar, ibu jangan mendekati aku ya. Ibunya menanya, kenapa nak? Anaknya bilang, ibu ikuti saja peraturanku. Lalu mereka pergi ke dalam. Anaknya pergi ke toko perhiasan. Ibunya menanya, nak, sudah ketemu belum perhiasannya? Penjualnya tanya, nak, itu ibumu ya? Gadisnya bilang, dia bukan ibuku. Saya nggak kenal dia. Ibunya sangat sedih tapi masih memaafkannya. Saat mereka sudah membeli sisir baru dan perhiasan baru, mereka berjalan pulang. Seperti biasa, ibunya berjalan jauh dari anaknya. Di dalam perjalanan pulang, anaknya menemu dua orang laki-laki. Satu berkata, wah, cantik banget ya. Lalu gadisnya bilang, terima kasih. Ibunya tanya, nak, ini siapa? Temanmu ya? Lalu satu lagi bertanya, itu ibumu ya? Anaknya bilang, dia bukan ibuku. Ibuku jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapa aku. Aku tidak tahu dia. Ibunya sangat marah dan sedih karena ini sudah kedua kalinya dia bilang begitu kepada orang lain. Rupanya dia malu mempunyai ibu yang sangat tua, tetapi dianya sangat cantik. Lalu dia meminta kepada Tuhan untuk memberi hukum kepada anaknya. Tuhan, demi anakku supaya berbuat baik kepadaku, tolonglah memberi hukuman. Lalu Tuhan mengabulkan doanya. Ternyata kakinya anak itu berubah jadi kaku dan berwarna abu-abu. Dia nangis-nangis dan bertanya, kenapa kakiku kaku? Kenapa nggak bisa digerakin? Ternyata dia akan berubah menjadi batu. Batunya lama-lama makin tinggi. Saat batunya udah nyampe di pinggang, dia menangis dan menyesal karena dia tidak menyayangi ibunya yang sudah melahirkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ibunya juga menangis. Lalu saat dia sudah berubah jadi batu, air matanya terus keluar, tidak berhenti. Ibunya memeluk batu itu dan pulang. Esoknya harinya, pagi yang cerah, tetapi dia masih menangis, air mata masih keluar. Rupanya dia akan menangis selamanya yang dia dipanggil batu menangis. Pesan moralnya, kita tidak boleh marah atau melawan atau tidak menghormati orang tua. Karena orang tua
yang merawat kita dengan penuh kasih sayang. Jadi kita harus menghormati dan menyayangi dua-duanya mereka. Apalagi ibu yang sudah melahirkan dan merawat kita sampai tumbuh besar dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Itulah cerita Batu Menangis. Dadah. Dadah.